Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muar Az-Zahra. Saya dari Prodi Akuntansi S1 dengan NIM 2209015000032 dari kelas G. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas penyusunan anggaran operasional. Nah, di sini ada 4 anggaran operasional yang akan saya susun. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran persediaan barang jadi akhir, kemudian disusul oleh penyusunan anggaran beban pokok penjualan, kemudian disusul oleh penyusunan anggaran beban penjualan dan administrasi, kemudian yang terakhir yaitu ada penyusunan anggaran laporan laba rugi. Nah, baik, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama, kita akan menyusun anggaran persediaan barang jadi akhir. Nah, di sini ada pun informasi soalnya. Nah, saya bacakan. Andrew Company memproduksi lini kursi perkantoran. Nah, setiap kursi membutuhkan bahan baku langsung senilai $14 dan menggunakan jam tenaga kerja langsung selama 1,9 jam dengan tingkat upah $16 per jam tenaga kerja langsung. Adapun tarif overhead variabelnya adalah $1,20 per jam tenaga kerja langsung dan tarif overhead tetapnya adalah $1,60 per jam tenaga kerja langsung. Nah, adapun Andrew berharap akan memiliki 675 kursi dalam persediaan akhirnya. Dan tidak ada persediaan awal untuk kursi perkantoran. Nah, baik, itulah tadi soalnya. Nah, kita dapat simpulkan di sini informasinya yaitu ada 675 kursi untuk persediaan akhirnya, kemudian disusul oleh bahan baku langsungnya. Kita rapikan dulu di sini. Nah, disusul oleh bahan baku langsungnya $14, kemudian tenaga kerja langsungnya 1,9 jam senilai $16, dan adapun overhead variabel dan tetapnya yaitu 1,20 dan 1,60 untuk variabel tetapnya. Nah, baik, langsung saja kita mengerjakannya. Nah, di sini tadi persediaan akhir kursi ini sudah kita dapatkan informasinya 675. Langsung saja kita masukkan di sini 675 kursi. Nah, adapun harga jual per unitnya ini tadi kita hitung mulai dari bahan baku langsung kursi $14, tenaga kerja langsung 1,9 jam. Nah, di sini 1,9 jam ini ada senilai $16. Di sini overheadnya ada 2, ada overhead variabel dan overhead tetap. Nah, di sini overhead variabelnya kita tambah, dan kita tambah juga dengan yang bahan baku langsung kursi dan tenaga kerja langsung. Nah, dapatlah kita total biaya per unitnya senilai $32,8. Nah, kita masukkan saja di sini. Untuk harga jual per unitnya kita ambil dari sini, teman-teman. Nah, kita masukkan saja di sini $32,8. Nah, untuk mendapatkan total persediaan akhirnya, kita langsung saja mengalihkannya. Oke, kita mengalihkan persediaan akhir kursi. Kita kali dengan harga jual per unitnya. Nah, didapatlah untuk total persediaan akhirnya senilai $22.140. Nah, inilah teman-teman untuk anggaran persediaan barang jadi akhirnya. Selanjutnya kita beralih ke penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Nah, saya bacakan dulu soalnya ya teman-teman. Nah, adapun soalnya untuk penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Nah, Andrew Company memproduksi lini kursi perkantoran. Nah, setiap kursi membutuhkan bahan baku langsung senilai $14 dan menggunakan jam tenaga kerja langsung dengan upah sebesar $16. Adapun tarif overhead variabelnya adalah 1,20 per jam tenaga kerja langsung dan tarif overhead tetapnya sebesar 1,60 per jam tenaga kerja langsung. Nah, adapun Andrew berharap dapat memproduksi 20.000 kursi di tahun depan dan berharap untuk memiliki 675 kursi dalam persediaan akhirnya. Nah, adapun informasi tambahannya yaitu tidak ada persediaan awal untuk kursi. Nah, baik, langsung saja kita mengerjakan. Nah, kita dapat simpulkan informasi yang kita dapatkan dari soal tadi itu. Nah, baik, ini saya harapkan dulu sebentar ya, supaya terlihat rapi dan terlihat
mudah untuk dibaca. Nah, di sini kita dapat mengetahui informasinya ada anggaran bahan baku langsung $14, dan adapun anggaran tenaga kerja langsung $16. Adapun overhead tetap dan variabelnya itu ada $1,20 dan $1,60. Nah, adapun anggaran persediaan barang jadi akhirnya itu kita dapatkan dari penyusunan anggaran tadi sebelumnya yang sudah kita lakukan ini, teman-teman. Ini ya, kita blok saja supaya ini memudahkan. Oke, ini yang total persediaan akhirnya kita masukkan ke sini tadi, teman-teman. Ya, ini tadi 22.140 kita masukkan ke sini. Ya. Nah, di sini teman-teman ada pun anggaran bahan baku langsungnya $14 itu kita kali dengan 20.000 sebagaimana yang telah soal sebutkan tadi, itu di mana Andrew Company ini berharap dapat memproduksi 20.000 kursi di tahun depan dan berharap untuk memiliki 675 kursi. Nah, di sini 675 kursi ini sudah kita kali tadi dari penyusunan anggaran sebelumnya ini. Nah, adapun untuk 20.000 ini kita kalikan di sini, teman-teman, untuk anggaran bahan baku langsungnya. Nah, dia kan tadi berharap dapat memproduksi 20.000 kursi di tahun depan. Nah, ini kita kali dengan 14.000, itu informasi untuk bahan baku langsungnya. Tentunya kita harus kali dengan ini agar kita mengetahui totalnya. Nah, langsung saja kita masukkan di sini, teman-teman. 14.000 dikali 20.000. Nah, langsung saja kita kali. Nah, langsung saja kita kali, teman-teman. Kita kali di sini saja. $14 dikali 20.000. Kita cakar di sini saja. Oke. Oke, kita dapat $280.000. Nah, $280.000. Oke. Adapun tenaga kerja langsung yang digunakan yaitu tadi ini $16. Kita masukkan saja di sini langsung, teman-teman. $16. Kemudian anggaran ini biaya overhead variabel tetapnya kita langsung saja tambah. Ini kita cakar di sini saja dulu. 1,20 kita tambah dengan 1,60. Oke, ini kita tambah. Oke, didapatlah 2,8. Kita masukkan saja di sini, teman-teman, 2,8. Oke. Biaya produksi yang dianggarkan. Nah, di sini kita tambah mulai dari bahan baku langsungnya tadi. Kita langsung saja pakai sum supaya memudahkan. Oke. Ini kita pakai sum supaya memudahkan kita rumus sum. Oke, didapatlah $280.018. Nah, di sini untuk kita lebih baiknya membulatkan saja, teman-teman. Ya, kita membulatkan saja. Ini tadi dikatakan bahwa persediaan awalnya itu tidak ada. Nah, kemudian ini kita blok saja supaya berjelas untuk totalnya, ya. Nah, kemudian karena persediaan barang jadi awalnya tidak ada, kita langsung saja memasukkan untuk di persediaan barang yang untuk dijual itu, kita masukkan saja langsung untuk biaya produksi yang dianggarkan tadi. Oke, $280.19. Oke. Kemudian kita menguranginya dengan persediaan barang jadi akhir. Ini persediaan barang jadi akhirnya tadi ada $22.140. Oke. Dapatlah kita harga pokok penjualannya. Ini kita kurang dengan persediaan barang jadi akhir. Oke. Jadi harga pokok penjualannya $257.879. Nah,
inilah teman-teman, kita sudah dapatkan hasil untuk penyusunan anggaran beban pokok penjualan senilai $257.879. Nah, berikutnya kita beralih ke penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Nah, adapun informasi soalnya teman-teman, untuk penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Nah, di sini Fazel Company membuat dan menjual produk kertas. Di tahun depan, Fazel berharap memperoleh penjualan sebesar $19.730. Nah, terdapat komisi sebesar 3% dari penjualan. Nah, adapun beban penjualan dan administrasi tetap adalah sebagai berikut. Adapun beberapa informasi yang dicantumkan pada soal teman-teman yaitu mulai dari gaji senilai $960, adapun utilitasnya $365, adapun ruang kantornya $230, dan adapun untuk iklannya $1.200.000. Nah, di sini dapat kita simpulkan untuk informasinya teman-teman. Ini ada penjualan yang dianggarkan tadi $19.730, adapun komisinya 3% dari penjualan, berarti kita mengalihkan antara penjualan yang dianggarkan tadi ini $19.730 dikali dengan 3% dapatlah $591.900. Nah, adapun tadi untuk informasi beban penjualan dan administrasi tetapnya ada gaji, utilitas, ruang kantor, dan iklan. Nah, ini masing-masing nilainya teman-teman ini sudah saya cantumkan, sudah saya rampung. Ini ada gaji $960.000, utilitas $365, ruang kantor $230, dan iklan ada $1.200.000. Nah, langsung saja kita masukkan di sini teman-teman untuk mengerjakan anggaran beban penjualan dan administrasi. Nah, penjualan yang dianggarkan tadi ada $19.730. Oke, $19.730. Adapun beban penjualan dan administrasi variabelnya atau komisinya tadi itu sudah kita kalikan teman-teman. Ini ya, kita kalikan dengan 3% tadi untuk komisinya, dan didapatlah senilai $591.900. Nah, untuk total beban variabelnya teman-teman. Ini kita masukkan dulu di sini 3%-nya. Ini ya, kita cantumkan dulu 3%-nya. Nah, barulah kita di sini dapat mengalihkannya, teman-teman. Ini ya, ini. Ini tuh di sini teman-teman, maaf ya ada kesalahan di sini. Di sini tuh maksudnya itu total beban variabelnya setelah kita mengalihkan komisi 3%-nya. Oke, kita kalikan saja ini dengan komisi 3%-nya. Oke, ini dapat ya teman-teman, ini. Dapat nih, seperti ini nih, ya. Inilah teman-teman total untuk beban variabelnya. Dan di sini kita masukkan untuk biaya gaji $960. Utilitasnya $365. Adapun ruang kantornya $230. Dan iklannya $1.200.000. Oke. Kita langsung saja jumlahkan teman-teman. Kita pakai Zoom untuk memudahkan. Oke. Ya, kita dapatlah di sini $27.550.000. Oke, kita blok. Nah, di sini untuk total beban penjualan dan administrasi kita menambahkan, tentunya kita tambahkan ini tadi di atas teman-teman. Ini total beban variabelnya.
ditambah dengan total beban penjualan dan administrasi tetapnya. Ya, didapatlah $33.469. Oh, di sini 3.346.900 dolar. Ya, maaf ya teman-teman, ini tadi saya keliru membaca angkanya. Baik, langsung saja teman-teman. Nah, baik, inilah teman-teman untuk hasil penyusunan anggaran beban penjualan dan administrasi. Nah, di sini untuk perusahaan Fasil Company ya, berarti ini tuh beda dengan penyusunan yang di atasnya tadi. Ini kan tadi pertama kan kita menyusun untuk Andre Company, untuk penyusunan anggaran persediaan barang jadi akhir, dan untuk penyusunan anggaran beban pokok penjualan itu masih kita berusaha pada perusahaan Andre Company. Nah, berikutnya ini tuh kita sudah beralih kepada perusahaan lain, ini ada Fasil Company. Jadi ini tidak ada kaitannya teman-teman dengan soal yang di atas ini. Ini kita menyusun anggarannya untuk khusus Fasil Company sesuai dengan yang diminta oleh soal. Nah, selanjutnya teman-teman, sampailah kita kepada penyusunan anggaran laporan laba rugi. Nah, baik, saya akan membacakan soalnya teman-teman. Untuk penyusunan laporan laba rugi, anggaran laporan laba rugi. Nah, Oliver Company menyediakan informasi berikut untuk tahun depan. Adapun unit yang diproduksi dan dijual senilai 160.000. Nah, adapun beban pokok penjualannya per unit yaitu senilai $6,30 dan adapun beban penjualan dan administrasi variabel per unitnya $1,10 dan kemudian adapun beban penjualan dan administrasi tetapnya senilai $423.000 dan adapun tarif pajaknya 35%. Baik, langsung saja teman-teman. Untuk informasinya ini kita ringkas. Tadi ada unit yang diproduksi dan dijual 160.000. Kemudian ada pun beban pokok penjualannya 6,30. Nah, di sini teman-teman kita untuk mengetahui penjualannya ini tuh kita kali di sini tuh. Nah, kita kali di sini tadi ini yang diproduksi dengan beban pokok penjualan per unitnya itu kita kali dan dapatlah di sini 1 juta, ada $1.008.000. Oh, $1.008.000 ya, cocok. Nah, di sini ini hasil perkaliannya, ini dapatlah kita nilai untuk penjualannya. Nah, untuk nilai penjualannya kita masukkan saja di sini. $1.008.000. Oke. Kemudian kita kurangi harga pokok penjualannya. Nah, teman-teman, pada soal di sini tuh mereka tidak menyebut berapa harga pokok penjualannya. Jadi, teman-teman, kita hanya boleh mengasumsikannya. Kita coba asumsikan ya, teman-teman. Nah, di sini saya cantumkan untuk catatannya. Karena tidak ada informasi mengenai HPP Cornerstone 929 Oliver untuk perusahaan Oliver Company, maka kita menggunakan HPP yang telah kita buat pada Cornerstone 927 yaitu milik perusahaan Andre Company sebesar 257.879. Maaf teman-teman. Ini ya teman-teman, ini saya maksud. Ini teman-teman karena pada soal ini untuk Oliver Company itu tidak ada informasi HPP-nya, maka kita ambil di sini saja teman-teman ini. Daripada kita membuat sendiri angkanya, lebih baik kita ambil saja di sini ya teman-teman. Ini dia HPP-nya ini. HPP perusahaan Andre Company tadi. Ya, meskipun perusahaannya tidak terkait, ya kita coba ambil di sini saja ya, karena di informasi soalnya tadi itu tidak ada, kita ambil di sini saja. Kita coba ambil di situ saja ya teman-teman. Ini 257.879 ini kita ambil di sini ya, saya ulangi, kita ambil di sini tadi. Oke. Nah, baik, langsung saja kita masukkan di sini untuk penyusunan anggaran laporan laba ruginya. Untuk HPP-nya kita masukkan saja $257.879. Oke.
kita kurangi dan dapatlah kita laba brutonya. Kita kurangi ya teman-teman. Ini. Nah, dapatlah kita laba kotornya senilai $750.121. Nah, kemudian kita kurangi lagi dengan beban penjualan dan administrasinya. Ini tadi teman-teman. Ini kan di soal ada beban penjualan dan administrasinya variabel per unitnya kan $1,10 nih teman-teman. Dan ada juga informasi mengenai beban penjualan dan administrasi tetapnya itu senilai $423.000. Nah, di sini langsung saja kita tambahkan ini keduanya teman-teman, kita tambah. Dan hasilnya kita dapatlah total beban penjualan dan administrasinya senilai $423.000 satu. Nah, kita langsung saja masukkan di sini teman-teman. $423.000 satu. Oke, dapatlah kita laba operasinya. Tapi kita ini kurang dulu di sini teman-teman. Kita kurang laba brutonya dengan beban penjualan dan administrasinya. Kita kurang. Nah, dapatlah laba operasinya senilai $327.120. Nah, kemudian kita kurangi dengan pajak penghasilannya. Dan di sini tadi kan tarif pajaknya itu ada 35% nih, dan kita sudah dapat tadi nih untuk total beban penjualan dan administrasinya. Ini ya, ini. Kita kalikan dengan 35% yang tadi teman-teman. Ini ya, ini $423.001. Kita kali dengan tarif pajaknya 35%, dapatlah $148.50. $148.50. Oke. Langsung saja kita kurangi. Ini. Kita kurang. Ya, kita dapat deh teman-teman untuk laba bersih operasi yang dianggarkan. Oke. Nah, cukup kecil lah teman-teman. Kita lihat di sini dari 1 juta nih teman-teman, langsung $179.070. Ini kan ini laba brutonya tadi 750. Adapun laba bersihnya itu atau laba operasinya itu ini laba operasi ya, bukan laba bersih. Laba operasi $227.000 170, dan dapatlah kita laba bersih operasinya dan anggaran ini $179.070. Nah, inilah teman-teman laporan laba rugi untuk Oliver Company. Nah, selesailah teman-teman untuk lanjutan penyusunan tugas saya untuk anggaran operasional yang terdiri dari anggaran persediaan barang jadi akhir, anggaran beban pokok penjualan, anggaran beban penjualan dan administrasi, dan yang terakhir anggaran laporan laba rugi. Nah, dapat di sini dilihat teman-teman. Di sini ada 3 perusahaannya yang berbeda. Ada mulai dari perusahaan Andre Company untuk 2 penyusunan anggaran ini, anggaran persediaan barang jadi akhir dan anggaran beban pokok penjualan. Kemudian disusul lagi perusahaan Fazil Company itu untuk penyusunan anggaran beban penjualan dan administrasi, dan yang terakhir ada perusahaan Oliver Company untuk penyusunan anggaran laporan laba rugi. Nah, jadi ada total 4 penyusunan anggaran operasional perusahaan. Nah, baik teman-teman. Nah, baik, sampai di sini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen Pak Warka yang telah memberikan saya tugas ini, yang telah mengamanahkan tugas ini. Semoga tugas ini bermanfaat dan semoga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Nah, semoga tidak ada kesalahan yang saya lakukan dalam penyusunan beberapa anggaran ini. Kalaupun ada, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga berkah. Baik, sekian dari saya, Maura Zahra dari kelas G. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa di lain waktu.